Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Arif Rahman Jabal, SSI MSI. Saya adalah salah satu dosen di program studi Teknologi Laboratorium Medis, Fakultas Kedokteran Universitas Palangkaraya. Perkenankan, saya menjelaskan mata kuliah yang saya ampuh, yaitu masalah kesehatan di rawa gambut tropika dan daerah aliran sungai dengan metode DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Video ini dibuat sebagai salah satu syarat sertifikasi dosen tahun 2024. Selamat pagi adik-adik sekalian. Saya mengingatkan untuk yang belum ongkem, mengharap ongkem untuk mengetahui partisipasi adik-adik sekalian. Hari ini kita akan melanjutkan pertemuan ya mengenai masalah kesehatan di rawa gambut tropika dan aliran sungai. Sebelum masuk ke pertemuan, saya akan memberikan RPS ya untuk melihat apa saja yang kita pelajari di mata kuliah ini. Ya, kita bisa lihat di sini nama mata kuliahnya itu masalah kesehatan di daerah rawa gambut tropika dan daerah aliran sungai. Dan kita lihat keterampilan khusus yang diharapkan dari mata kuliah ini mampu melakukan pengujian spesimen biologis, tahap analitik dengan memiliki metode pemeriksaan yang sesuai serta menganalisis hasil uji tahap pasca analitik dengan menerapkan sistem informasi laboratorium untuk menghasilkan informasi diagnostik yang tepat berdasarkan standar operasional prosedur dan teknologi. Capaian pembelajaran mata kuliah. Apa yang akan mahasiswa dapatkan dari mata kuliah ini yaitu mampu melakukan pengujian spesimen biologis tahap analitik dengan memilih metode pemeriksaan yang sesuai serta menganalisis hasil uji tahap pasca analitik dengan menerapkan sistem informasi laboratorium untuk menghasilkan informasi diagnostik yang tepat berdasarkan standar operasional prosedur dan teknologi terkini. Untuk bahan kajian atau materi, karena ini mengenai rawa gambut, kesehatan rawa gambut, maka ada beberapa keilmuan yang akan muncul di materi ini. Seperti karakteristik daerah rawa gambut dan aliran sungai, sumber pencemaran air, terutama daerah aliran sungai dan dampaknya bagi kesehatan, efek asap kebakaran lahan gambut terhadap imunitas tubuh manusia, penanganan kasus keracunan akibat toksisitas air dan udara, mikroba pencemar air, mikrobiologi E. coli, toksisitas logam berat, pestisida, dan pupuk yang larut di air sungai terhadap kesehatan. Berikutnya konsep dasar parasitologi, ada juga vektor dan parasitologi patogen di air yang menyebabkan penyakit pada manusia. Ada juga protozoa dan cacing parasit yang menyebabkan penyakit pada manusia. Epidemiologi penyakit-penyakit yang sering muncul di daerah rawa gambut dan daerah aliran sungai, serta upaya penanggulangan dan pencegahan masalah kesehatan akibat keracunan dan kebakaran lahan di puskesmas, dan dampak penggunaan air rawa gambut dan air sungai terhadap kesehatan gigi dan mulut. Yang berikutnya mereview jurnal yang berhubungan penyakit di rawa gambut dan tropis. Karena hari ini saya membawa materi, maka saat kita akan berada di poin ke-8 yaitu konsep dasar parasitologi. Di mata kuliah ini kita akan menjalani 16 pertemuan, 2 diantaranya ada UTS dan ujian akhir semester gitu ya. Ini dilengkapi juga dengan daftar referensi yang nantinya akan saya bagikan ke adik-adik RPS ini untuk dibaca dengan baik. Nah, selain itu, karena ini adalah salah satu project based learning, maka saya memberikan tugas ke mahasiswa
yaitu mengenai Trichomonas di Kota Palangkaraya. Nah, nama tugasnya itu identifikasi Trichomonas vaginalis pada wanita, keluhan keputihan di Kota Palangkaraya. Tugas penilaian proyek itu kita bagi setiap minggu. Minggu pertama ada yang dikerja, minggu kedua juga begitu, dan minggu ketiga ada. Dan rubrik penilaiannya semua ada indikatornya. Terus aspeknya, tingkat kemampuan mahasiswa itu diukur dari poin 1 dan 2 dan 3. Inilah rubrik penilaian yang di akhir semester. Seperti itu untuk RPS ya. Berikutnya, saya akan masuk di materi ya. Ya, salah satu konsep parasitologi kita bawa dulu di bagian klasifikasi. Ya, di klasifikasi parasitologi sebelum masuk ke vektor, pertemuan selanjutnya ada vektor dan ada protozoa parasit. Kita harus tahu dulu mengenai klasifikasi parasitologi. Jadi klasifikasi parasitologi, jadi kita kenal istilah dua ya. Kalau di parasitologi itu ada istilahnya endoparasit, ada istilahnya ektoparasit. Jadi kalau berbicara endo itu artinya apa? Endo itu artinya di dalam ya, endo. Jadi itu istilahnya di dalam. Sedangkan ektoparasit itu istilahnya di luar. Kalau ada endoparasitnya, dia hidup di dalam inang. Sedangkan ektoparasit, dia hidup di luar inang. Jadi misalnya kalau dia ngisap darah, dia tidak tinggal di inang, tidak tinggal di manusia, dia keluar, dia pergi lagi. Nanti pada saat mau makan, dia ketemu lagi dengan manusia dan hewan. Kalau endoparasit, mau dia sudah makan dengan tidak makan, dia tetap berada dalam tubuh manusia atau hewan gitu ya, sebagai inangnya. Jadi kita garis bawahi bahwa parasitologi itu terbagi dari 3 bagian. Ada helmintologi, ada protozoologi, dan ada entomologi kesehatan. Selama ini banyak yang keliru menganggap mikologi itu bagian dari parasitologi. Tetapi seharusnya mikologi itu adalah bagian dari ilmu mikrobiologi. Ya, kita karena tadi sudah terbagi 3, ada helmintologi, protozoologi, dan entomologi kesehatan. Helmintologi ini tentunya helmin itu artinya cacing ya. Dalam bahasa ilmiah cacing, bahasa Inggris juga. Jadi ilmu yang mempelajari tentang cacing parasit. Untuk protozoologi, ilmu yang mempelajari tentang protozoa parasit. Secara garis besar di sini tertuang untuk rawa gambut kita harus pelajari mengenai konsep dasar parasitologi terutama di bagian klasifikasi parasitologi. Nah, kita lihat di sini protozoa. Jadi makhluk hidup itu ada yang protista ya, ada monera, ada fungi, ada plantae, dan ada hewan. Nah, kita mau lihat kalau parasit di mana aja masuknya. Ada yang di protozoa, ada yang di kingdom animalia. Ya, cacing itu masuk di kingdom animalia. Nah, helmintologi. Helmintologi lagi terbagi dari 3 bagian. Ya, jadi pertama itu filum Nemathelminthes, yaitu kelas nematoda. Ada juga yang namanya filum Platyhelminthes. Plat dalam bahasa Inggris itu plat itu artinya datar yang lebar gitu ya. Platyhelminthes, trematoda, ada kelas trematoda, ada kelas cestoda. Dan ada satu lagi yang selama ini hanya dikenal oleh 2 filum aja yang parasit, Nemathelminthes dengan Platyhelminthes. Acanthocephala ini bagian dari Platyhelminthes. Dulunya dianggap itu tidak parasit, tetapi saat-saat ini banyak artikel yang menyatakan cacing yang berada di kelas Acanthocephala ini, terutama yang berada di ikan, itu bisa zoonosis atau menginfeksi ke manusia. Ini silakan adik-adik untuk membaca artikel-artikel mengenai cacing kelas Acanthocephala yang bisa menginfeksi manusia. Itu ada beberapa artikel yang terbaru yang menyampaikan itu. Nah, kita lihat di nematoda. Di nematoda,
siklus hidupnya dari telur ya sampai dari telur itu kemudian berembrio, menetas, hatching, telur cacing ini menetas menjadi L1, L2, L3 dan L4. Ini dipisahkan berdasarkan ukurannya. Kelihatan itu kalau kita lihat secara langsung L1, L2, L3 dan L4 itu ya, sangat kelihatan perbedaan-perbedaan ini. Setelah berubah jadi L4 dengan ukurannya lebih panjang dibandingkan L1 sampai L3, maka dia menjadi dewasa. Dan kemudian jantan dan betina, ingat di nematoda itu ada jantan dan betina. Dia kawin menghasilkan telur lagi. Kalau telur bisa ada di feses atau bisa ada di lingkungan. L1, L2, L3 dan L4 ini bisa ada dalam feses, bisa di lingkungan, tetapi yang dewasanya ini pasti ada di dalam tubuh inang. Karena tidak mungkin dia kawin jantan betina kalau tidak ada di dalam tubuh inang. Jadi untuk mencapai dewasa tadi L4 ini, dia harus ke inang. Inang itu siapa? Manusia atau hewan. Nah, kalau orang buang air besar sembarangan, maka telur-telur ini akan tersebar lagi di permukaan tanah. Nanti akan ketemu lagi dengan manusia dengan siklus hidupnya, gitu ya. Nah, kita lihat bagian-bagiannya ini. Ini salah satu contoh telur Trichuris trihura ya. Bentuknya ada katup di antara keduanya ini. Nah, ini adalah embrio. Embrio ini nanti hatching, menetas ini terbuka, maka berubah jadi L1 gitu. L1 itu ukurannya sangat kecil. Nanti kita akan praktikumkan mengenai bagaimana menetaskan telur cacing parasit di laboratorium ya. Kita bisa bisa kok lakukan ini. Nah, cacing yang berikutnya itu trematoda. Ya. Cacing trematoda ini hampir semua cacing ini bersifat hermaprodit. Artinya apa? Di dalam tubuhnya itu hanya ada dua sel kelamin, jantan dan betina. Jadi tidak seperti tadi nematoda. Kalau nematoda tadi, kita balik tadi nematoda. Nematoda itu satu individu itu jantan, satu individu itu betina. Gitu. Tetapi kalau di trematoda, ya di cacing trematoda, hanya satu yang jantan dan betina, itu pun dia selalu selama hidupnya dia melengket, tidak pernah berpisah. Ini namanya cacing Schistosoma japonicum. Ya, kalau di Indonesia hanya terdapat di Danau Lindu, yaitu tepatnya di Kabupaten Poso, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah. Selain itu, di mana ditemukan? Di Indonesia tidak ada lagi ditemukan cacing ini. Kecuali di mana? Di Cina, Filipina, Jepang. Di Jepang sekarang ini cacing ini sudah tidak ada lagi. Orang-orang Jepang sudah berhasil membasmi ya cacing ini. Jadi cacing ini tidak ada lagi. Gitu. Di Indonesia sampai saat ini masih ada. Di Cina juga sampai saat ini masih ada. Indonesia termasuk negara yang kewalahan untuk mencegah penyakit ini. Ya tentunya ini penting untuk melihat regulasi-regulasi, peraturan-peraturan untuk mencegah penyakit ini. Nah untuk siklus hidupnya itu terbagi empat ya. Dari telur tadi berubah menjadi marasidium. Marasidium ini dilengkapi dengan silia-silia. Silia-silia ini bersifat sementara, dia berenang di air, kemudian ketemu dengan keong, berubah menjadi sporokista. Di dalam tubuh keong dia berubah menjadi serkaria. Serkaria inilah yang berenang ketika manusia beraktivitas di air, maka ini akan menuju ke pori-pori kaki kita. Jadi ketika ada orang yang berenang di air atau berada di air, ini secara spontan dia akan mencari orang itu. Atau hewan mamalia untuk masuk ke pori-porinya. Nah, dia menjadi dewasa di dalam tubuh manusia. Ada yang tempatnya di hati, contohnya vascula hepatica. Ada contohnya usus, klon usus itu seperti Vasculopsis buski.
Itu banyak di daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Nah, berikutnya cestoda. Untuk cestoda sendiri bentuknya seperti ini nih. Berbentuk pita gitu ya. Bersegmen-segmen. Nih, ini bersegmen-segmen semua. Ini batil isapnya ini. Ini yang melengket misalnya melekat di usus dan ini yang mengisap, dia mengisap. Ini yang ngebor, membuka, menginfeksi dinding-dinding usus, kemudian ditancapkannya di jaringan, kemudian inilah batil-batil yang mengisap darah manusia ini. Dia ngisapnya masuk dari sini. Ajaibnya dari cacing cestoda ini, ya sering makan daging misalnya, satu potongan segmen ini namanya proglotit itu bisa menjadi satu individu lagi seperti ini. Karena dalam satu segmen ini namanya proglotit yang dewasa, proglotit dewasa, mampu kembali menjadi cacing dewasa yang panjang seperti ini. Ini. Dan dia ada di jaringan. Yang sering makan misalnya apa ya, iga, coto misalnya atau dan sebagainya yang berasal dari daging. Ya memang dagingnya harus matang sehingga tidak ada cacing yang masuk ke dalam tubuh kita yang masih hidup gitu ya. Jadi ada tiga cacing, ada cacing nematoda, trematoda dan cestoda. Berikutnya protozoa ya, protozoologi tadi. Kita lihat ini ada flagellata ya, ada yang entamoeba, ada sporozoa yang tidak memiliki alat gerak. Ini kalau entamoeba tadi amoeba itu alat geraknya kaki semu, kalau flagellata itu flagellata sebagai alat geraknya di cairan dalam cairan tubuh. Ciliata balentidium alat geraknya ya silia ya. Untuk entomologi ya yang kita pelajari di dunia kesehatan itu lebih banyak bercerita tentang nyamuk. Kalau kita lihat nyamuk ini ya berbagai macam nyamuk, ada nyamuk seperti yang nunggik seperti ini adalah nyamuk Anopheles. Inilah nyamuk kalau kita lihat nempel di dinding, maka itu pantatnya itu agak pemennya bagian belakang itu menunggik ya, seperti sujud begitu. Kepalanya yang bersandar di dinding, sedangkan bagian abdomennya ujung dari nyamuk ini itu yang menunggik ke atas, menjauhi tembok gitu ya. Jadi seperti sujud. Ini ciri khas dari Anopheles. Kalau dia lagi menempel di permukaan benda ya. Ada Aedes, ada Culex, ya, ada Armigeres, ya ada juga Mansonia. Itu ciri nyamuk-nyamuk yang mengisap darah. Kalau kita lihat siklus hidupnya nyamuk itu dari telur menjadi larva satu, instar satu, ada instar dua, instar tiga, instar empat, kemudian dia menjadi pupa, pupa dan kemudian jadi dewasa. Orang sering bertanya, nyamuk ini selalu menyerang pada saat kita lengah. Padahalnya kita yang harusnya sadar karena nyamuk itu yang sudah terbang susah dibasmi, perlu ekstra masyarakat untuk mengendalikannya, mencegah datang ke rumah. Maka yang paling tepat kita harus mencegah adalah dari sini. Ini kan tidak terbang. Ini kesadarannya masyarakat ini ketika menemukan larva, nggak semua orang bisa melihat telur nyamuk. Ya, kalau kita melihat sudah melihat bentuknya seperti ini, larva nyamuk, ini harusnya dibuang airnya. Jangan dibiarkan dia sampai terbang. Kalau sampai terbang pasti mengisap darah yang ada di rumah itu gitu. Ya, ini nyamuk ini harus diperhatikan ini. Setiap tahun pasti ada kasus DBD disebabkan oleh Aedes. Ya, ada Aedes aegypti, ada Aedes albopictus. Setiap tahun ada kasusnya di Palangkaraya. Yang menjadi masalah ini kesadarannya masyarakat ketika menemukan larva yang selama ini orang orang awam mengatakan ini adalah jentik. Ketika menemukan ini, harusnya dibuang airnya agar dia tidak menjadi dewasa dan mengisap darah. Terutama siapa yang menghisap darahnya? Yang lambat gerakannya ya siapa? Atau banyak stagnannya orang-orang tua, anak-anak gitu. Yang banyak aktivitas, yang kurang aktivitasnya ya gitu. Nah,
Itu yang saya dapat sampaikan. Jadi konsep dasar parasitologi ini ada terbagi tiga bagian tadi. Ada ada helmintologi, ada protosologi, ada entomologi kesehatan. Jadi ini terbagi tiga ya adik-adik sekalian. Ilmu ini sangat seru kalau kalian menikmati dengan kita karena ada praktikum-praktikum yang tentu kalian akan lewati di bagian cacing nanti dan di bagian nyamuk gitu ya. Ya. Kita akan lihat nanti di bagian nyamuk. Kita akan menangkap nyamuk dan mencari larva juga. Ya, itu adalah materi saya, adik-adik sekalian. Saya akan meminta dua orang mahasiswa untuk bertanya dan dua orang mahasiswa eh, menyimpulkan. Ya, boleh boleh dua atau satu yang bertanya. Silakan bertanya mengenai materi ya. Saya akan mencari mahasiswa yang bertanya. Silakan Rama untuk bertanya mengenai ketiga ilmu ini, mengenai helmin, proto dengan entomologi. Silakan Rama. Selamat pagi Bapak, saya Rama Arunasyaka dengan NIM 2330308 030008 terkait dengan entomologi kesehatan sendiri Bapak. Jadi kan seperti yang Bapak sampaikan tadi, bahwasanya kasus DBD di Palangkaraya atau demam berdarah di Palangkaraya sendiri, dan saya pernah membaca artikel bahwasanya air di gambut sendiri bisa efektif untuk membasmi larva Aedes aegypti. Kira-kira apakah mungkin kadar dari air gambut yang berbeda-beda atau mungkin ada sebab-sebab lain yang bisa menyebabkan nyamuk Aedes tersebut hidup nih Bapak? Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih Rapata sudah bertanya ya. Mengenai itu ada tulisan saya bersama Dr. Indri Augustina, penelitian tentang larva nyamuk yang tersebar di Kecamatan Pahandut. Apa hasil dari penelitian kami? Memang nyamuk Aedes aegypti dan nyamuk Aedes albopictus itu tidak ditemukan secara langsung di saluran irigasi yang dimana airnya itu adalah air gambut. Tidak ada di situ. Penghuninya itu adalah penyamuk kuleks, terutama nyamuk kuleks pisnui. Tetapi, kenapa tinggi kasusnya DBD di Kecamatan Pahandut? Sesuai dengan penelitian kami, memang betul banyak masyarakat itu menyimpan ban bekas di depan rumahnya atau di sekitar rumahnya, ya, yang dimana di dalam ban-ban itu ada air. Penghuninya itu habitatnya Aedes aegypti kami temukan dan juga ada Aedes albopictus. Di situ mereka hidup. Selain itu kami juga temukan kalau di daerah Pandut seberang itu banyak kebun-kebun karet yang dimanfaatkan masyarakat. Penadahnya itu adalah dari plastik yang dimana maksudnya masyarakat menadah karetnya. Tetapi pada saat musim hujan, penadah karet itu penuh dengan air. Isi-isi dari larva nyamuk yang kami temukan di sana hanya satu, yaitu Aedes albopictus di tempat-tempat karet itu gitu. Dan juga kami sudah pernah temukan di Kecamatan Mihin Raya, Kabupaten Gunung Mas. Juga pelakunya sama, Aedes albopictus. Nah, pola-pola seperti ini yang masih dipertahankan masyarakat, ini tentunya dan juga di puskesmas kan ada juga tenaga sanitasi, juga sudah bergerak semaksimal mungkin. Cuma tinggal kesadaran masyarakat, betul-betul wadah yang ada di masyarakat yang bisa menyimpan air, dibocorkan wadahnya sehingga tidak ada air tergenang di situ. Karena jika ada itu, dan dia membawa virus, itu lagi siklus hidupnya. Satu orang tetangga kena DNJ, DBD, dihisap lagi darahnya sama tetangga yang sebelah, maka ada kemungkinan dalam satu kelurahan itu ada yang terkena DBD. Tetapi kemungkinannya tidak secara langsung bertetangga kena semua, tidak ya. Tergantung peluang dari nyamuk menghisap darah. Mungkin begitu Rama ya.
silakan adik-adik sekalian membuka Google Scholar saya, mencari artikel mengenai nyamuk, larva nyamuk yang ada di Kecamatan Pandut. Itu tulisannya saya publish di proceeding internasional yang sudah terindeks Scopus gitu ya. Oke, karena Rama sudah bertanya, saya akan mencari mahasiswa untuk memberikan kesimpulan. Saya harap Vicentia Aurel Septaria memberikan kesimpulan dari materi saya hari ini. Silakan, Dek. Oke, baik. Selamat pagi, Bapak. Perkenalkan, nama saya Vicentia Aurel Septria Santerning dengan NIM 233030803009. Di sini saya akan menjelaskan kembali atau menyimpulkan materi yang telah Bapak Arif jelaskan pada hari ini, yang mana kita mempelajari terkait dengan klasifikasi parasitologi yang terbagi menjadi 3, yaitu adalah helminthologi, protozoologi, dan juga entomologi. Helminthologi sendiri merupakan cabang ilmu parasitologi yang mempelajari cacing parasit yang terbagi antara nematoda, yaitu cacing giling, di mana ciri-cirinya tubuhnya membentuk silinder dan tidak bersegmen. Dan tadi ada dijelaskan terkait dengan siklus hidup yang biasanya kompleks, melibatkan inang definitif dan juga seringkali dengan inang perantara. Kemudian yang kedua yaitu adalah trematoda atau cacing isap, di mana ciri-cirinya memiliki tubuh yang pipih dan berdaun, memiliki siklus hidup seperti beberapa inang, termasuk inang perantara seperti siput. Kemudian ada cestoda atau cacing pita, yang mana tubuhnya berbentuk pita, bersegmen, dan tidak memiliki saluran pencernaan. Di mana dia juga memiliki siklus hidup dengan inang definitif yang biasanya itu merupakan vertebrata dan juga inang perantara berupa hewan ternak. Kemudian di materi kedua yaitu adalah protozoologi, yang mana protozoologi merupakan studi tentang protozoa, organisme uniseluler yang termasuk dalam eukariotik. Yang pertama yaitu ada flagellata, yang memiliki ciri-ciri bergerak menggunakan flagel. Kemudian yaitu adalah amoeba, bergerak menggunakan sepodia atau kaki semu. Kemudian juga ada sporozoa yang memiliki ciri-ciri umum di mana tidak memiliki alat gerak pada tahap dewasa dan juga melalui reproduksi melalui spora. Kemudian yang terakhir yaitu adalah ciliata, yang mana bergerak menggunakan silia dan contohnya itu adalah Balantidium coli. Kemudian yang terakhir yaitu adalah entomologi, yang mana entomologi adalah cabang ilmu zoologi yang mempelajari serangga. Dan salah satu kelompok serangga yang sering dipelajari pada laboratorium medis itu sendiri merupakan nyamuk. Yang mana nyamuk itu seperti Aedes aegypti dan juga Anopheles. Ciri-ciri dari nyamuk itu sendiri itu merupakan serangga kecil dengan tubuh yang raping dan juga antena panjang dan juga bersayap dan juga bersisik. Di mana siklus hidupnya itu meliputi telur, larva, pupa, dan juga dewasa. Mungkin sekian kesimpulan yang bisa saya simpulkan terkait dengan materi yang telah Bapak sampaikan. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih Vicentia Aurel sudah memberikan kesimpulan dengan baik, artinya Vicentia paham ya, dan saya juga mengharapkan semua adik-adik ini mampu memahami ya dengan baik materi-materi dari saya hari ini, mendapatkan hasil yang maksimal ya adik-adik sekalian. Karena materi ini sudah selesai, terima kasih banyak atas waktu dan kehadiran mahasiswa-mahasiswa sekalian. Semoga ini diulang lagi di rumah dan dipelajari. Jadi jangan puas dengan materi yang hanya saya berikan, tetapi ditambah lagi dengan membaca literatur seperti artikel-artikel nasional dan internasional ditambah dengan buku ya. Sehingga ilmunya nanti itu lebih mantap ya. Gitu saja. Mungkin itu saya dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak adik-adik sekalian. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.